Berlama-lama lagi ya. Ini akan ada special performance. Ya, jadi Dari spesial. best, ya. Jadi masih rahasia ya. Ya. Kita akan lihat setelah ini. Mari kita sama-sama saksikan. Berikan tepuk tangan yang meriah. Kasih sorak-sorai yang lebih meriah lagi. Sekali lagi. Ayo. Opa. Kita akan menaikkan pujian-pujian kita untuk Tuhan. Amin. Biar nama Tuhan Yesus yang akan kita senangkan di siang hari ini. Mari kita bangkit berdiri. Haleluya. 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 Serukan haleluya. Haleluya. Saudara, biar pada siang hari ini kita mau menyenangkan hati Tuhan. Biar kita mau mempersembahkan yang terbaik bagi Dia. Amin. Karena Dia sudah memberikan kuasa kepada saudara dan saya. Melalui kematiannya di atas kayu salib, Dia menebus setiap hidup saudara dan saya. Dan hari ini apa yang menjadi pergumulanmu, percayalah bahwa Dia Yesus adalah satu-satunya juru selamat dalam setiap hidup saudara dan saya. Amin. Amin. Yesus Tuhan, Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja, segala Raja. Come on, amin, haleluya. Diberi kuasa dari Raja mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Pakai kuasa dari Raja mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja, segala Raja. Sekali lagi, ku diberi kuasa. Haleluya. Kuasa itu hari ini sudah ada dalam setiap hidup saudara dan saya. Ku diberi kuasa dari Raja mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa dari Raja mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja, segala Raja. Katakan sungguh besar
Pujilah Engkau Raja, segala raja. Katakan, katakan, Yesus adalah Raja di atas segala raja. Amin. Amin. Sorak-sorai lebih meriah umat pemenang. Haleluya. Saya yakin dan percaya kita semua di tempat ini adalah umat Tuhan yang lebih dari pemenang. Lompat yang tinggi. Haleluya. Haleluya. Amin. Mari tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Haleluya, haleluya. Tuhan, Kau dahsyat bagi kami. Kau luar biasa bagi kami, Tuhan. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Lebih sungguh katakan, kita lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang dalam skala perkara. Amin. Iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Yes, Lord, lompat yang tinggi. Haleluya. Kibarkanlah pancinya, Yesus Raja, segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya. Kita lebih. Lebih dari pemenang. Amin. Nyanyikan lebih hebat lagi. Lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Amin. Iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Yang lebih dari pemenang. Lompat yang tinggi. Amin. Kibarkanlah pancinya, Yesus Raja, segala raja. Haleluya. Haleluya. Bangkitlah gerejanya. Kita lebih dari pemenang.
kasih. Udah capek ngos-ngosan. Belum latihan, gak bisa. Okay. Yes, what do you want some more? Yes, what do you want some more? Sama-sama kita bangkit berdiri lagi. Yuk kita akan memuji Tuhan lebih lagi. Yang bersemangat katakan haleluya. 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 Kita yang bersuka cita sama-sama kita katakan amin. 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 Lihat samping kiri kanan kita katakan Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Kita Tuhan tahu Yesus samping kiri baik. kanan berikan senyuman yang terbaik, kemuliaan Tuhan bagi kita sore hari ini. Siap memuji Tuhan, amin. Amin. Kita nggak boleh kalah sama opa-opa Surabaya yang Jangan ya dek ya. Jangan ya dek ya. Oke, yang siap memuji Tuhan. Mari kita sama-sama angkat tangan kita. Woo! Dengan sukacita sama-sama kita katakan Yesus kau kekuatan di hidupku, takkan gentar langkahku. Oh, Dia angkat tanganku, Kau angkat tanganku di saat ku jatuh. Kaulah sumber kuat. Dengan iman mari kita katakan lembah yang gelap kan dilewati. Sebab Engkau Tuhan, sebab Engkau sertaku. Dengan imanku ku diselamatkan. Aku dasar Yesusku. Mari sama-sama kita katakan ku angkat, ku sorakan haleluya. Namamu berkuasa Tuhan. Oh, surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku, nyatakan Kau hebat. Allah yang perkasa, berkuasa selamanya. Oh, mari sekali lagi kita angkat pujian ini. Yesus Kau kekuatan di hidupku, takkan langkahku. Oh Yesus Kau angkatku, Kau angkat tanganku di saat ku jatuh. Kaulah sumber kuatku. Mari kita sorakan namanya. Lembah yang gelap kan dilewati. Sebab Engkau bersama kami Tuhan. Dengan imanku ku diselamatkan. Kami percaya Tuhan, oleh kuasa Yesusku. Mari kita melompat lagi Tuhan. Ku angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Namamu berkuasa. Oh, surga bumi nyatakan. Kami nyatakan Kau hebat. Allah yang berkuasa, berkuasa selamanya. Oh, mari jemaat Tuhan, kita katakan Tuhan Yesus baik dalam kehidupan kami. Oh, 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 oh. Ku angkat Tanganku ku sorakan haleluya. haleluya Tuhan. Namamu berkuasa. Surga bumi menyatakan kuasa-Mu besar Bapa. Oh, Ku angkat nyatakan Engkau hebat. Allah yang perkasa, berkuasa selamanya. Sekali lagi, ku angkat tanganku ku sorakan haleluya. Namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. dengan sukacita sama-sama kita katakan angkat tanganku, ku
percaya Tuhan kita ajaib, katakan amin. Yang ada sukacita tempat ini, katakan amin. Haleluya, ada kemenangan dalam nama Kristus. Come on, let's give him praise. Woo! Hey. Mari Yesus bersama-sama kita bersorak buat Tuhan, katakan. Oh na 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 na. Katakan berkat. Bangkitlah dan berkatakan berkat atas hidup yang diberikannya. Dengan pasti, dengan iman, nyatakan kekuatannya, kedahsyatannya di hidupku. Sekali lagi katakan. Bangkitlah dan berkatakan berkat atas hidupku. Amin. Dengan pasti, dengan iman, nyatakan kekuatannya, kedahsyatannya di hidupku. Kata kedahsyatannya, kedahsyatannya di hidupku. Bersama imanku berkata, Tuhanku hebat, Yesusku berkata, aku kuat melangkah bersama Dia. Yes, aku memuji, aku bersorak, hey, ku mengangkat tinggi pancinya, panci kemenangannya, aku bernyanyi, haleluya, amin. Ku mengangkat tinggi pancinya, panci kemenangan, ku menang, na 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 na. Bangkitlah dan berkatakan berkat atas hidup yang diberikannya. Amin. Oh, dengan pasti, dengan iman, nyatakan kekuatannya, kedahsyatannya di hidupku. Kedahsyatannya, kedahsyatannya di hidupku. Imanku bersama berkata, Tuhanku hebat, Yesusku
Suara-suara kemuliaan buat Tuhan Yesus, amin. Haleluya. Silakan duduk teman-temanku semua. Mari siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Puji nama Tuhan. Mari kita yang ada di sini, kita datang dengan hati yang berberat-berat mungkin. Tapi dengan sore hari ini, Tuhan mau kita datang kepadanya, kita tinggikan namanya, kita menyembah namanya. Dia menjadi utama dalam kehidupan kami, karena kasih-Nya begitu besar Tuhan. Mampukan kami Tuhan, mampukanku melakukan yang Kau inginkan. Tak bisa ku terlepas, Kau menggenggam tanganku, ingin lebih mengenal pribadi-Mu. Mari dengan sungguh-sungguh kita akan ku terhubung denganmu, selalu melekati hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat atasku. Oh Yesus, Kau berdaulat atasku Tuhan. Mari teman Bapak Ibu Saudara, sekali-sekali juga puji ini kasih-Mu Tuhan. Kasih-Mu layakkan seluruh hidupku, Kau mampukanku melakukan yang Kau inginkan. Tak bisa ku Kau menggenggam tangan kami Tuhan. Ingin lebih mengenal pribadi-Mu. Ku terhubung denganmu, selalu melekat, selalu melekati hatiku. Firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat atasku. Terhubung Yesus, ku terhubung denganmu, selalu melekati hati. Karena Firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat atasku. Kau berdaulat atasku Yesus. Haleluya. Ini kami Bapa. Mari dengan hati kita mau menyembah Tuhan, kita mau meninggikan nama-Nya Tuhan. Kasih-Nya terlalu baik bagi hidup kami. Yesus, terima kasih Tuhan, bagai kasih Tuhan Yesus. Haleluya, Engkau yang terbaik, Engkau yang terbaik Tuhan. Haleluya.
setengah suara kita angkat pujian. Hubung dan kami terhubung selalu melekat. Biarlah firman-Mu Tuhan melekat dalam kehidupan kami. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat. Sekali lagi dengan sungguh-sungguh, mari sekali lagi kita angkat pujian ini. Kami terhubung denganmu, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku Tuhan. Terhubung denganmu Bapa, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Sekali lagi firman-Mu. Mari kita bangkit berdiri. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Haleluya, haleluya, haleluya. Firman-Mu adalah kekuatan dalam kehidupan kami. Firman-Mu adalah dasar iman yang Engkau beri bagi kami, sehingga kami boleh terus membaca, merenungkan, dan kami terus boleh mendengarkan firman Allah, supaya iman kami tetap teguh di dalam gelombang-gelombang yang ada di dunia ini, pencobaan-pencobaan yang ada di dunia ini. Kami tetap teguh dalam iman, percaya kepadamu, karena Engkau adalah Yesus, Engkau adalah Tuhan, Engkau adalah Juru Selamat dalam kehidupan kami. Oleh karena itu siang hari ini Tuhan, mari berbicara bagi kami semua. Roh-Mu yang kudus tetap bekerja di dalam setiap kehidupan kami, supaya firman Allah yang kami dengar, Roh Kudus menerjemahkan, supaya kami mengerti, kami menyimpan di dalam hati kami. Kami mau belajar bagaimana melakukan firman itu dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih banyak Bapa di surga. Hati kami terbuka, telinga kami terbuka untuk mendengarkan firman Allah. Biarlah firman Allah ini menegur kami. Biarlah firman Allah membuat damai dalam kehidupan kami. Biarlah firman Allah meluruskan jalan hidup kami, supaya kami 2-3 hari ada di tempat ini, kami pulang hidup kami berubah. Kami pulang hidup kami lebih sungguh-sungguh lagi dengan Tuhan. Kami pulang, kami tidak mengasihi diri kami, tapi kami mau mengasihi sesama di dalam kehidupan kami. Terima kasih banyak Bapa di surga. Kami sudah siap mendengarkan firman-Mu. Hanya di dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan siap mendengarkan firman-Mu. Haleluya. Semua yang diberkati sama-sama berkata amin. Silakan duduk Bapak Ibu, adik-adik muda yang diberkati Tuhan. Shalom. Kemarin Pak Pendeta Daud bilang yes kon. Jawabnya apa? Yes. Wah luar biasa, tapi kurang keras. Yes kon. Ya. Kemarin saudara bilang yes, tapi hari ini harus beda. Pendeta kan mesti banyak hikmat. Kalau saya bilang yes kon, saudara bilang api. Siap? Siap enggak? Coba yes kon. Nah, di sini yes kon. Nah, kalau api itu nggak boleh padam. Kalau api itu padam dalam hidupmu, mukamu akan murung, mukamu akan cemberut, karena hatimu
Haleluya. Tuhan itu luar biasa. Beberapa minggu saya merenungkan ini firman. Tuhan memberi sesuatu yang dahsyat, yang luar biasa. Karena firman itu bukan untuk kita, untuk saya juga. Bagaimana saya harus memperbaiki hidup saya. Apa yang penitia kasih kepada saya. Tadi saya ambil ini. Pak Roy bilang jangan ambil. Karena Pak Roy nggak tahu saya mau khotbah apa. Ini yang saya harus sampaikan. Karena dari panitia. Yesaya. Ini berbicara tentang bait Allah, rumah. Tapi hari ini saya mau berbicara tentang diri pribadi kita masing-masing. Amin. Gedung ini tidak bisa jalan. Dia tetap ada di sini. Makanya Paulus bilang, tidak tahukah kamu, tubuhmu itu adalah bait Allah, bait Roh Kudus yang harus bergerak di dalam kehidupanmu, supaya hidupmu bukan untuk dirimu, tapi hidupmu jadi berkat bagi banyak orang. Amin. Yes kan? Api harus menyala. Kalau api itu nggak boleh kalah dari persoalan, dari masalah, dari kehidupanmu, dari masa depanmu. Api harus tetap menyala. Karena itu yang membuat Anda bisa berhasil dalam kehidupan ini. Kalau api itu mati, Anda akan redup. Walaupun mungkin ekonomimu berhasil, tapi imanmu habis. Tapi api kalau menyala, semua akan berhasil dalam kehidupanmu. Karena hidupmu bukan untuk dirimu, tapi hidupmu untuk orang lain, untuk jadi berkat bagi banyak orang. Amin. Coba kita baca firman-Nya. Ya, 20 menit. Tapi saudara harus tangkap. Ada sesuatu yang luar biasa. Perhatikan, akan terjadi pada hari-hari terakhir. Gunung tempat rumah Tuhan akan berdiri tegak di gunung-gunung. Dan menjulang tinggi di atas bukit-bukit. Segala bangsa akan berduyun-duyun ke sana. Kita mau berbicara pada akhir hari yang terakhir. Yang pertama diberkati, akan terjadi pada hari-hari yang terakhir. Ini hari-hari dunia yang akan terakhir. Apa yang kita harus persiapkan dalam setiap kehidupan kita untuk masuk dalam hari yang terakhir? Gembala senior mendapatkan satu visi, akan terjadi pengangkatan. Tapi visi ini ketika saya menceritakan kepada seorang pendeta, dia bilang, masa mungkin, mana mungkin. Mana mungkin itu terjadi. Visi itu ketika Yusuf mendapat visi, saudara-saudaranya mengolok dia. Kamu siapa? Bisa kami tunduk kepadamu. Tapi Yusuf dia tenang dengan visinya. Walaupun dia ditangkap, dibuang di dalam sumur, dijual, dimasukkan di penjara. Dia digoda oleh istri Potifar. Siapa yang mau berdosa terhadap Tuhan? Kamu bukan istriku. Aku tidak mau berdosa karena dosa itu urusan saya dengan Tuhan. Bukan urusan saya dengan manusia, urusan saya dengan Tuhan. Akhirnya semua visi itu terjadi dan mereka datang gemetar di hadapan Yusuf. Tapi Yusuf berkata kepada mereka, karena rencana Tuhan itu, Tuhan pakai hidup kalian untuk bawa saya sampai di sini. Kalau Tuhan tidak pakai hidup kalian untuk menjadi rencana dalam kehidupanku, hari ini aku tidak menjadi orang yang berkuasa, yang menyediakan makanan selama 7 tahun. Dan kamu dipelihara Tuhan. Visi ini dikasih mimpi, ada 4 orang yang bermimpi termasuk saya. Visi ini akan terjadi, saya yakin akan terjadi. Kalau saudara leha-leha tidak mempersiapkan hidupmu, saudara akan ketinggalan di dunia ini. Dan saudara akan menderita lebih daripada hari ini.
Karena itu hari terakhir apa yang kita harus persiapkan. Kita terus baca Kisah Para Rasul 2 ayat yang ke-17. Akan terjadi pada hari-hari terakhir, demikianlah firman Allah, bahwa aku akan mencurahkan rohku atas semua manusia. Tuhan sudah beri kepada kita semua Roh Kudus yang ada dalam hidup orang yang percaya. Tapi apakah hari ini saudara yakin bahwa ada Roh Kudus dalam hidupmu? Ini yang kita harus tahu. Tuhan tidak pernah pelit. Tuhan dia beri roh itu bagi saudara dan saya. Yang sama roh itu diberi dalam hidup kita. Tapi ada orang yang sadar, ada orang yang gak sadar. Tapi hari ini ketika Anda mendengar firman ini, engkau harus sadar dalam kehidupanmu. Karena Tuhan memberi. Lewat Nabi Yoel itu dia sudah berkata, teruna-teruna akan bermimpi. Orang-orang dewasa semua akan diberi roh itu dalam kehidupanmu. Hari-hari ini saudara melihat, Tuhan akan pakai anak-anak. Ada satu anak kecil di Kupang, umurnya 10 tahun, keliling berkhotbah kemana-mana. Kalau bukan roh Tuhan dalam hidupnya, kalau dia turun mimbar dia bisa main seperti anak-anak. Tapi dia di atas mimbar, kuasa Tuhan itu luar biasa. Semua firman dia beritakan dengan luar biasa dalam kehidupannya. Kalau Tuhan bisa pakai dia, kenapa Tuhan tidak bisa pakai kita? Amin. Tuhan mau pakai semua orang. Tapi semua orang tidak menyiapkan hidupnya. Tuhan bisa pakai hidup saya yang terbatas dalam kehidupan ini. Apalagi saudara yang sekolah, yang masih muda, yang pintar. Bisa bahasa Korea, bisa bahasa Jepang, bisa bahasa Inggris, bisa semua bahasa. Tuhan mau pakai kita semua untuk apa? Di akhir zaman ini kita memperhatikan untuk bisa memenangkan jiwa untuk Tuhan. Roh itu akan bekerja di dalam setiap kehidupan kita. Supaya kita menyala-nyala di hadapan Tuhan. Kita seperti api yang terus menyala-nyala dalam kehidupan ini. Yes, God? Semangat, jangan tidur. Ini jam lapar ini. Kita nggak boleh tidur. Ya, demikianlah firman bahwa aku akan mencurahkan rohku atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat. Dan teruna-terunamu akan mendapat penglihatan. Dan orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Siapa yang sudah mendapat mimpi? Banyak hal Tuhan cerita kepada saya lewat mimpi. Dan semua mimpi itu terjadi. Ya, saya kalau mimpi saya cerita, Pak Fengki, saya mimpi begini. Ya berdoa. Ya, supaya apa yang kamu Tuhan kasih visi bisa terjadi. Dan benar, terjadi. Banyak yang terjadi dalam hidup ini. Jangan sampai orang berkata, oh ini gereja mimpi. Mimpi untuk masa depan lebih baik. Amin. Bermimpilah untuk masa depanmu lebih baik. Daripada engkau merancangkan yang di luar daripada Tuhan. Sebaiknya engkau bermimpi hari ini bersama dengan Tuhan. Aku akan berhasil. Aku akan jadi anak muda yang akan mempengaruhi bangsa-bangsa. Yang kedua, 2 Timotius pasal yang ketiga, ayat 1 dan 2 cukup. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Ayat yang kedua, ada 2 poin penting. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Kalau kita terus, mereka akan membual, menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua. Dan tidak tahu berterima kasih. Tidak mempedulikan agama. Ini waktu kita misi di Nenas. Anak-anak misi. Halo, yang baru pulang misi. Tuhan bicara saya 2 hal ini di misi.
manusia akan mencintai dirinya sendiri, menjadi hamba uang. Malam itu saya tidur, kata-kata itu datang. Manusia akan mencintai dirinya sendiri. Terus apa artinya Tuhan? Beritahu semua umat, mereka ke gereja, duduk pujian luar biasa, memberi pulang selesai. Dia cinta dirinya sendiri. Dia mau hidup nyaman. Dia tidak mau pikul salib menjadi berkat bagi banyak orang. Yang kedua, terus apa menjadi hamba uang? Kamu hamba Tuhan. Beritahu semua hamba Tuhan. Jangan jadi hamba uang. Supaya di mimbar hanya berbicara tentang uang. Yang penting jemaat datang, duduk, pulang, memberi yang banyak. Dia buat kata-kata yang bagus supaya jemaat tertarik dan masuk ke gereja. Tapi jemaat tidak pernah bertumbuh iman mereka. Itu berarti hamba uang. Mungkin hidup kita masih banyak khawatir, termasuk saya. Tapi saya benahi hidup saya. Supaya saya tidak mau jadi hamba yang khawatir. Saya benahi hidup saya. Supaya saya menjadi hamba Tuhan yang tidak takut akan masa depan, akan hidup. Tapi saya harus percaya bahwa Tuhan ada dalam kehidupan. Setelah selesai berbicara, kata-kata itu datang dalam hidupku. Perhatikan baik-baik. Ini penting sekali. Sampai pagi, rohku ada padamu. 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 Sampai pagi kata-kata itu, saya tidur tapi kata-kata itu terus berkata, rohku ada padamu. Rohku ada padamu. Saya bangun. Walaupun tubuh capek, tapi roh tetap menyala-nyala. Untuk bisa memberitakan kabar baik kepada semua orang. Harus ada sukacita dalam setiap kehidupanmu. Amin. Bilang kepada teman di samping kiri kananmu, roh Tuhan ada dalam hidupmu. Beritahu, roh Tuhan ada dalam hidupmu. Roh Tuhan ada dalam hidupmu hari ini. Engkau harus jadi anak muda yang bangkit. Engkau bisa bukan karena engkau. Engkau bisa karena Tuhan dalam hidupmu. Saya bisa bukan karena saya. Saya bisa karena ada Tuhan dalam hidup saya. Amin. Kalau saudara tidak yakin itu dalam hidupmu, engkau akan seperti gelombang. Sebenarnya engkau ada di atas gelombang. Yang engkau tidak pernah takut gelombang itu. Karena engkau ada tujuan yang engkau harus tuju dalam kehidupanmu. Amin. Kita ada di atas gelombang. Tapi ada Tuhan dalam hidup kita. Kita tidak takut menghadapi apapun dalam kehidupan ini. Ada krisis, ada masalah, ada persoalan, ada putus cinta. Jangan takut. Karena Tuhan itu besar di dalam kehidupanmu. Amin. Tuhan tidak pernah kecil. Dia Allah yang menciptakan dunia ini. Dia Allah yang menciptakan semua di dalam kehidupan ini. Makanya saudara, poin yang pertama. Hanya 2 poin saya bicara. Menjadi pusat pengaruh positif di dalam kehidupanmu. Ingat, engkau harus menjadi pusat pengaruh positif dalam hidupmu. Kenapa kita harus pusat pengaruh dalam kehidupan kita? Supaya hidup kita jadi berkat. Ya, orang marah tersenyum. Tidak boleh sakit hati, tidak boleh iri hati. Tidak boleh ada kebencian. Supaya ada apa? Ada firman, ada roh dalam kehidupanmu. Hidupmu jadi berkat bagi banyak orang. Amin. Pengaruh positif yang merubah hidupmu.
Doa Bapa kami, saudara ingat. Jadikan bumi ini seperti di sorga. Siapa yang harus jadikan bumi ini seperti di sorga? Kita semua yang percaya kepada Tuhan. Amin. Jadikan bumi ini seperti di sorga, bukan hanya ada di dalam gereja. Tapi ketika Anda diajar, dididik di gereja, supaya Anda pulang, hidup Anda menjadi berkat bagi banyak orang. Anda datang di gereja 3 hari, Anda susah, menderita, tidur nggak betul. Harus datang cepat, pagi-pagi olahraga, capek. Tubuh capek, tapi roh nggak boleh capek. Amin. Semangat dalam kehidupanmu itu, supaya Anda pulang bawa firman Allah. Tadi malam saya mikir begini. Datang di sini, dengar konser 1 malam, buang uang 4 juta. Saya bilang begini, teman kita pesta, Kupang ke Jakarta 6 juta, tapi kita datang. Poinnya apa? Gak ada poin. Tapi kita datang konser dengar firman. Ada poin gak? Ada. Pulang kita bawa Tuhan dalam kehidupan kita. Seringkali kita memikirkan dunia, tidak pernah pikirkan Tuhan. Gereja harus pikirkan surga. Gereja harus tetap ingat bahwa ini adalah kerajaan surga yang harus dibangun. Gereja ini adalah gedung. Kita semua adalah gereja-gereja yang harus berjalan supaya ada pengaruh positif dalam kehidupanmu. Bagi teman saudaramu yang dekat dengan Anda. Mari kita pulang hari ini. Kita jadi berkat bagi banyak orang. Mungkin ada teman yang engkau tidak senang, ada di Balikpapan, di Samarinda, ada di Batam, ada di Kupang, ada di Bali, ada di Jogja, ada di Solo, ada di Semarang, ada di Surabaya dan sekitarnya. Teman yang mungkin engkau sudah marah sekian lama tahun, tapi hari ini ketika engkau pulang dari tempat ini, hati dan hidupmu sudah berubah. Sukacita Tuhan sudah bekerja dalam kehidupanmu. Engkau harus cari dan berjumpa dengan Dia. Teman, kita adalah sahabat yang sejati. Dulu saya marah kalau saya belum mengenal Tuhan. Tapi hari ini saya sudah mengenal Tuhan. Saya harus jadi berkat. Amin. Mari kita ada pengaruh positif dalam setiap langkah hidup kita. Menjadi anak muda yang harus jadi berkat bagi bangsa-bangsa. Menjadi anak muda yang punya power dan kekuatan Tuhan dalam kehidupanmu. Supaya engkau akan berhasil dimanapun engkau berada. Karena ada apa? Ada Tuhan dalam kehidupanmu. Amin. Jangan jadi orang Kristen yang khawatir dan takut. Khawatir itu ada. Tapi khawatir itu harus dibuang ketika dia datang. Karena Tuhan lebih besar dari kekhawatiran itu. Karena dia bilang, serahkan kekhawatiranmu kepadaku. Kenapa? Karena aku yang memelihara hidupmu. Siapa yang pelihara hidup kita? Tuhan yang pelihara. Dia pilih kita. Dia bertanggung jawab atas kehidupan kita. Dia tidak pernah terlantarkan hidupmu. Tapi Anda yang keluar dari jalur. Kita harus masuk kembali kepada jalur. Yaitu kebenaran hidup. Yang kedua, saudara. Panggilan hidup untuk hidup dalam kebenaran. Yohanes bilang, engkau akan mengetahui kebenaran. Karena kebenaran itu akan memerdekakan hidup. Kita baca dalam Yesaya pasal yang kedua, ayat yang ke-3 dan 4. Dan banyak suku bangsa akan pergi serta berkata, mari kita naik ke gunung Tuhan, ke rumah Allah Yakub, supaya ia mengajar kita tentang jalan-jalannya, dan supaya kita berjalan menempuhnya. Sebab dari Sion akan keluar pengajaran dan firman Tuhan dari Yerusalem. Ingat kata-katanya. Dari Sion akan keluar pengajaran dan firman Allah. Anda dan saya berkumpul di gereja. Anda dan saya berkumpul di tempat untuk mengucap syukur. Anda memuji, menyembah Tuhan, hatimu tenang, pikiranmu tenang. Supaya firman yang utama itu diberi kepadamu. Amin. Jangan meremehkan firman Allah yang Tuhan beri bagi hidupmu. Karena Dia hari ini kita berkumpul di tempat ini. Karena Dia kita mendapatkan pengajaran. Bagaimana menjalankan hidup yang baik. Semua dasarnya karena firman.
Bukan Anda memuji. Kita camp pemuda di Niki-Niki kemarin, anak muda. Saya tanya anak muda, saya duduk-duduk. Waktu saya khotbah, saya tanya anak muda. Ya, pujian dengan firman mana yang lebih penting? Semua ada yang bilang pujian. Ada yang bilang firman. Ada yang bilang dua-dua penting. Tapi Alkitab menulis jelas. Semua dunia akan lenyap. Tapi firman Allah itu kekal selama-lamanya. Berarti yang penting itu apa? Firman. Allah, Anda boleh menyembah Tuhan. Tapi kalau tidak ada firman mengatur hidupmu, gak ada guna. Anda keluar dari rumah, dari penyembahan itu. Ada godaan-godaan terjadi dalam hidupmu. Tapi Anda tidak pernah baca hukum yang mengatur hidupmu. Sia-sia. Karena kita tidak bisa mengatur hidup kita. Karena itu Tuhan beri firman Allah bagi saudara dan saya. Supaya kita bisa menjalankan firman ini dalam kehidupan kita. Karena itu saudara, dari Sion ya, akan muncul pengajaran-pengajaran firman Allah. Itu berbicara tentang gereja. Itu berbicara tentang kita kumpul di tempat ini. Itu berbicara tentang pribadi kita masing-masing. Supaya ada firman Allah yang bekerja di dalam setiap kehidupan kita. Amin. Apakah dalam hidup Anda ada firman? Supaya ketika ada masalah, firman itu berbicara. Ketika ada persoalan, firman itu berbicara. Kalau kita tidak pernah baca firman Allah, siapa yang akan bicara dengan kita? Makanya kita mendengar, pulang kita harus baca. Rutin setiap hari kita harus baca firman Allah. Karena itu ada Roh Kudus yang mengingatkan kita supaya kita kembali kepada aturan yang Tuhan beri bagi adik-adik dan saya. Bagi bapak, ibu semua dan saya. Mari kita berubah setiap kehidupan kita. Kita ini adalah bait Allah yang keluar dari tempat ini. Kita harus mengaruhi banyak orang datang kepada Tuhan. Bukan banyak orang percaya kepada kita, tapi banyak orang dibawa untuk percaya kepada Yesus. Amin. Kita semua harus kembali kepada jalannya. Kita semua harus kembali kepada kebenaran. Firman Allah, Injil. Makanya Paulus bilang, Injil adalah kekuatan Allah yang bisa menyelamatkan hidup saudara dan saya. Kita orang berdosa, memang berdosa. Tapi kita mau masuk dalam kebenaran. Supaya dia membentuk hidup kita. Tadi kita peperangan. Peperangan kita bukan melawan darah dan daging. Tapi peperangan kita melawan setan. Iblis yang mengganggu pikiran dan hati kita. Supaya marah A, benci B. Tidak senang dengan A, B, C. Itu keinginan jiwamu, dagingmu. Rohmu harus menyala-nyala. Supaya mengalahkan dagingmu. Supaya mengalahkan jiwamu. Supaya engkau tetap ada di dalam kebenaran firman Allah. Karena itu Yesus bilang, aku jalan, kebenaran, dan hidup. Siapa yang mau ke surga? Semua pasti bilang, saya ke surga. Apakah kita sudah berjalan dalam kebenaran? Jangan menyimpang ke kiri dan ke kanan. Supaya kemana engkau berada, engkau berhasil. Oh Pak, saya keluar sebentar dulu. Besok saya masuk kembali. Ya, pulang mungkin dari tempat ini. Anda digoda temanmu. Oh, ikut Yes Conference. Ayo, sedikitlah tarik. Masih enak nih. Besok baru bertobat. Kalau Anda tidak kuat, habis. Hilang dari hidupmu. Tapi kalau Anda komitmen, ada roh bekerja dalam kehidupanmu seperti Yusuf. Anda tetap akan kuat. Menghadapi apapun dalam kehidupanmu. Kenapa? Karena ada kebenaran firman Allah yang Anda izinkan masuk di dalam setiap kehidupanmu. Yes kan? Yes kan? Mari kita bangkit berdiri. Api itu harus menyala dalam kehidupanmu. Api itu terus harus berkobar dalam kehidupanmu. Api itu tidak boleh mati dalam kehidupanmu. Karena Allah sudah mencurahkan rohnya di dalam setiap kehidupanmu. Tidak sia-sia Tuhan berkata, rohku ada padamu.
Rohku ada padamu. Jangan mencintai dirimu sendiri. Jangan mencintai dirimu sendiri. Kasihilah sesamamu seperti dirimu sendiri. Jangan jadi hamba uang. Kita mau jadi hamba Tuhan. Kita mau jadi anak Tuhan yang mau menjalankan hidup sesuai dengan apa yang menjadi kehendak-Mu. Ini hidup kami Tuhan. Kami mau naik di atas bukit, di atas gunung. Kami akan ditinggikan di atas ketinggian. Karena setiap hari kami akan naik. Dan waktunya kami akan berjumpa. Kami tidak mau turun ke bawah, tapi kami mau naik setiap hari. Kan setiap hari hidup yang Tuhan beri, makin bertambah hidup, makin kita naik. Makin bertambah hidup, makin kita naik. Di atas tinggi, naik ketinggian. Dari hulu, berarti dari sumber itu akan mengalir. Air itu datang dalam kehidupanmu dan mengangkat hidupmu untuk naik kepada ketinggian. Bukan hanya dirimu sendiri, tapi ada saudaramu, ada temanmu yang engkau harus mengajak mereka supaya hidupmu menjadi pengaruh positif bagi banyak orang. Engkau harus berjuang di dalam kehidupanmu, karena ketika engkau kembali ke rumah Bapa, engkau tidak pernah bawa harta yang ada di dunia ini, tapi jiwa yang engkau menangkan bagi Tuhan. Karena itu hari ini engkau harus pikirkan perkara-perkara yang ada di atas. Apa yang Tuhan mau kita buat dan kita lakukan dalam kehidupan ini. Mari kita masuk kembali di dalam kebenaran. Kebenaran yang Tuhan beri bagi kehidupan kita, supaya Dia merdekakan hidup kita. Hari ini kita merayakan kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-79. Hari ini kita mendengar firman Allah tentang merdeka. Kita harus bebas dari dosa, kebencian, dendam, iri hati. Bait Allah harus dibersihkan, supaya firman itu masuk dan bekerja dalam kehidupanmu. Supaya ketika orang berkata yang salah, ketika orang mencaci maki hidupmu, engkau tetap tersenyum dan menjadi berkat bagi mereka. Engkau harus mempengaruhi mereka dengan cara yang baik, supaya engkau membawa jiwa itu untuk Tuhan. Karena Alkitab berkata, satu orang bertobat, satu jiwa diselamatkan. Surga terbuka dan malaikat-malaikat itu bersorak-sorai. Betapa mahal jiwa itu sampai surga itu terbuka. Mari hari ini, semua yang diberkati Tuhan pada siang hari ini, biarlah hamba berdoa supaya ada kekuatan roh-Mu yang besar itu. Mari bekerja di dalam setiap kehidupan kami. Mari menerjemahkan firman yang kami dengar hari ini, supaya kami pulang, kami bawa firman Allah itu di dalam kehidupan kami. Api kami tetap menyala, Roh Kudus tetap bergebu-gebu dalam kehidupan kami. Firman Allah mendorong hidup kami, supaya kami meninggalkan kejahatan-kejahatan dalam kehidupan kami, supaya kami berjalan menuju kepada kekudusan yang Tuhan beri dalam kehidupan kami. Semua masalah yang kamu alami dalam kehidupanmu, persoalan yang kamu alami dalam hidupmu, selama 3 hari Anda ada di tempat ini, Anda ditempa oleh setiap firman Allah yang diberikan dalam hidupmu, supaya Anda pulang hidupmu berubah. Seperti Paulus berkata kepada jemaat di Korintus, sesungguhnya yang baru sudah datang, yang lama harus berlalu. Roh dan firman harus bekerja dalam hidupmu, supaya engkau dituntun di dalam setiap kebenaran firman Allah. Terima kasih banyak Bapa di surga atas kebenaran firman yang Tuhan beri. Hamba percaya hari ini kekuatan roh-Mu yang besar di dalam nama Yesus tercurah memenuhi setiap kehidupan kami. Berkati kami dalam nama Yesus, penuhi kami dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus, terima kekuatan itu dalam kehidupanmu, karena Dia akan mengubah setiap kehidupanmu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah mengucap syukur atas setiap firman yang Tuhan beri bagi kami.
Haleluya. Kita sama-sama katakan amin. Kita angkat satu pujian. Ku persembahkan hidupku kepadamu Tuhan, untuk kemuliaan-Mu ku berikan hidup ini sebagai persembahan yang berkenan padamu. Kami serahkan hidup kami. Ku persembahkan hidupku kepadamu Tuhan, untuk kemuliaan-Mu ku berikan hidup ini sebagai persembahan yang berkenan padamu. Kami serahkan hidup kami kepadamu Tuhan. Ku persembahkan hidupku kepadamu Tuhan, untuk kemuliaan-Mu ku berikan hidup ini sebagai persembahan yang berkenan padamu. Ku persembahkan hidupku kepadamu Tuhan, untuk kemuliaan-Mu ku berikan hidup ini sebagai persembahan yang berkenan padamu, yang berkenan padamu, yang berkenan, yang berkenan padamu. Terima kasih Bapa di surga. Api itu hari ini sudah ada dalam setiap hidup kami Tuhan. Tapi kami tidak akan pernah membiarkan api itu berdiam saja. Tapi api itu akan menyambar setiap orang-orang yang akan di sekitar kami. Karena jikalau api itu Tuhan, hanya api yang diam adalah api yang mati. Tapi kami adalah api Tuhan yang berkobar-kobar. Dan yang akan membakar setiap jiwa-jiwa yang akan kami jumpai. Dan kami akan beritakan tentang nama Yesus. Dan oleh sebab itu Tuhan, hamba berdoa bagi setiap anak-anak muda ini Bapa. Engkau urapi terus mereka senantiasa. Supaya setiap api Roh Kudus itu Tuhan akan berkobar-kobar dalam setiap hidup mereka. Dan setiap orang-orang yang akan mereka jumpai Tuhan, mereka akan mengalami siapa nama Yesus itu Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Dan saat ini Tuhan, sebelum kami kembali ke tempat kami masing-masing, kami mau bersyafaat untuk setiap gereja-gereja yang ada di seluruh dunia. Bagi para hamba Tuhan sampai kepada seluruh jemaatnya. Kiranya Tuhan memberkati mereka semua. Supaya setiap gereja yang ada di seluruh dunia dipenuhi oleh jemaat yang mencari Tuhan dengan tulus dan takut. Buat semua hamba Tuhan dan gereja bersatu, rukun dan tidak terpecah-pecah, supaya dunia percaya bahwa Yesus adalah kemuliaan bagi Allah Bapa di surga. Demikian juga untuk gereja di mana kami yang Kau percayakan untuk menggembalakannya, yaitu gereja Blessing in the Spirit. Tuhan, Kau memberkati juga setiap persembahan daripada jemaat dan umat-Mu. Kiranya persembahan kami yang Kau terima sebagaimana persembahan Habel bukan Kain.
Dan Tuhan memberkati setiap pekerjaan, rumah tangga, kesehatan, studi, sampai ke anak cucu kami. Semua diberkati dan dipelihara oleh Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian kau dekapkan kedua tanganmu di dadamu. Karena menerima berkat itu pasti, tapi menjaga hati itu sulit. Oleh sebab itu firman Tuhan berkata, jagalah hatimu dengan segala penuh kewaspadaan. Karena dari sanalah terpancar kehidupan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pulanglah, jadilah berkat, dan terimalah berkat rahmat anugerah dari Allah Bapa di surga, di dalam Putra Tunggalnya Tuhan Yesus Kristus, yang sudah mati bagi dosa-dosa kita, dan dibangkitkan pada hari yang ketiga, sehingga kita punya Tuhan Allah yang hidup. Iman kita bukan kepada Tuhan yang mati. Dia naik ke sorga untuk menyediakan rumah bagi kita, supaya kita punya pengharapan yang pasti. Dan dia akan datang kembali pada kali yang kedua untuk menjemput gereja dan umatnya yang dewasa, bijaksana, kudus dan berjaga-jaga, serta menghakimi seluruh umat manusia. Dan di dalam persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus, yang menghibur, menguatkan, menginsyafkan, dan yang membuat hati kita semakin menyala-nyala, berkobar-kobar di dalam kasih semula kekudusan kebenaran sampai selama-lamanya. Mari sama-sama kita tutup dengan doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Silakan duduk.